Bagaimana jadinya jika takdirmu yang terasa lurus dan biasa saja, tiba-tiba berbelok tajam ke arah yang tak pernah kau duga? Inilah yang dialami oleh seorang pemuda penjual koran, yang hidupnya serba pas-pasan, ketika sebuah mobil mewah berhenti di hadapannya. Dari dalamnya, keluar seorang wanita super kaya, seorang CEO cantik yang disegani banyak orang, yang tanpa basa-basi langsung memintanya untuk menikah. Mustahil? Terdengar seperti dongeng? Tapi inilah awal dari kisah kita. Dan alasan dibalik lamaran yang sangat mendadak itu, percayalah, ternyata jauh lebih dalam dan mengejutkan dari yang pernah bisa kita bayangkan. Sebelum kita bongkar bersama kisah yang luar biasa ini, kami dari Ken Arok Productions ingin mengajak sahabat semua untuk sejenak berhenti dan mendukung channel ini dengan cara yang sangat mudah. Cukup dengan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, tekan tombol like, dan berikan komentar terbaik kalian di bawah. Bagi sahabat yang sudah subscribe dengan tulus, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga hidupnya selalu dilimpahi rezeki yang berkah dan berlimpah ruah, diberikan kesehatan yang paripurna, dijauhkan dari segala musibah, dan hatinya selalu diliputi kebahagiaan. Mari kita aminkan bersama-sama. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar. Sahabat semua menyimak cerita ini dari daerah mana saja? Dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri, mari kita ramaikan. Insya Allah, doa-doa baik kita semua didengar dan diijabah oleh Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Baiklah, mari kita selami kisahnya. Di salah satu sudut kota metropolitan yang tak pernah benar-benar memejamkan mata, saat mentari baru malu-malu mengintip dari ufuk timur dan sebagian besar orang masih bergelung nyaman di balik selimut, seorang pemuda bernama Budi sudah memulai perjuangannya. Udara subuh yang dingin menusuk tulang, seolah sudah menjadi sahabat setianya. Dengan langkah yang ringan namun penuh tekad, ia menyusuri lorong-lorong sempit menuju agen koran langganannya. Aroma khas tinta cetak yang menguar dari tumpukan surat kabar adalah aroma harapan baginya. Budi bukanlah pemuda dengan fisik yang istimewa. Perawakannya biasa saja, pakaiannya sederhana, namun ada seberkas cahaya ketulusan di matanya yang membuat siapapun yang disapanya merasa hangat. Rutinitasnya adalah sebuah simfoni kesederhanaan. Ia akan berkeliling dari satu persimpangan ke persimpangan lain, menawarkan koran dengan senyum yang tak pernah luntur, tak peduli cuaca sedang terik membakar kulit atau hujan deras mengguyur tubuhnya. Namun, yang membuat Budi istimewa adalah hatinya. Di persimpangan jalan dekat pasar, seorang kakek tua dengan punggung yang mulai membungkuk selalu menantinya. "Ini kek, koran hari ini, berita utama tentang pembangunan jembatan baru," sapa Budi ramah, menyelipkan koran ke tangan keriput itu tanpa pernah mau menerima sepeser pun uangnya. Baginya, senyum tulus dan ucapan terima kasih dari sang kakek jauh lebih berharga dari harga koran itu sendiri. Tak jauh dari sana, saat ia beristirahat sejenak di trotoar, ia sering berbagi bekal nasinya yang sederhana dengan anak-anak jalanan yang menatapnya penuh harap. Baginya, berbagi bukanlah tentang memiliki banyak, tapi tentang merasakan cukup. Akan tetapi, di balik senyum dan kebaikan yang ia tebarkan setiap hari itu, Budi memikul sebuah beban yang begitu berat di pundaknya. Di sebuah rumah kontrakan kecil yang pengap, terbaring sosok yang paling ia cintai di dunia, ibunya. Wanita parubaya itu tengah berjuang melawan penyakit yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Setiap kali Budi pulang, ia akan disambut oleh senyum lemah ibunya. Senyum yang berusaha menutupi rasa sakit yang menderanya. Kata-kata dokter masih terngiang jelas di telinganya, "Putra Anda harus segera dioperasi, biayanya tidak sedikit." Setiap lembar koran yang ia jual, setiap koin yang ia masukkan ke dalam kaleng bekas, adalah kepingan harapan yang ia kumpulkan. Harapan untuk bisa mendengar kembali tawa ceria ibunya, harapan untuk melihat wanita itu kembali berjalan dengan sehat. Sebuah perjuangan yang terasa begitu terjal dan nyaris mustahil, namun tak pernah sekalipun membuatnya goyah apalagi menyerah. Karena di dalam hati Budi, cinta untuk ibunya adalah bahan bakar yang tak akan pernah padam. Di belahan kota yang sama, namun seolah berada di dimensi yang benar-benar berbeda, sebuah menara kaca dan baja menjulang angkuh menembus awan, menjadi simbol kemegahan dan kekuasaan. Di lantai puncaknya, di dalam sebuah ruangan luas yang didominasi oleh desain minimalis dan perabotan mahal, duduklah seorang wanita yang menjadi pusat dari semua kekuatan itu. Namanya Rania Wijoyo.
Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara kecantikan yang memesona dan ketegasan yang mampu membuat para petinggi perusahaan menunduk hormat. Pakaian yang ia kenakan adalah cerminan statusnya, dirancang oleh desainer ternama, membalut tubuhnya dengan sempurna. Setiap gerak-geriknya memancarkan aura kepercayaan diri yang mutlak, setiap tatapan matanya seolah mampu menembus pikiran lawan bicaranya. Pagi itu, ia baru saja menyelesaikan rapat penting yang menentukan nasib ratusan karyawannya. Proyek itu bernilai triliunan. Saya tidak mau mendengar ada kesalahan sedikit pun. Laksanakan sesuai rencana. Suaranya tenang namun tajam, setiap katanya adalah perintah final yang tak terbantahkan. Para direktur dan manajer senior di hadapannya mengangguk patuh, tak berani membantah sedikit pun. Setelah rapat selesai dan ruangan kembali sepi, seorang pria gagah dengan setelan jas mahal yang merupakan salah satu direktur muda di sana, mencoba mendekatinya. "Rania, penampilanmu di rapat tadi sungguh luar biasa," pujinya. "Bagaimana kalau malam ini kita merayakannya dengan makan malam di restoran terbaik di kota?" Rania bahkan tidak mengangkat wajahnya dari tablet di tangannya. "Terima kasih atas pujiannya, tapi malam ini saya banyak pekerjaan." Jawabannya singkat, dingin, dan tak menyisakan ruang untuk perdebatan. Pria itu hanya bisa tersenyum kecut sebelum akhirnya pamit undur diri. Setelah pintu mewah itu tertutup dan kesunyian kembali memeluk ruangan raksasa itu, topeng CEO yang kokoh tersebut perlahan-lahan luntur dari wajah Rania. Ia bangkit dari kursi kekuasaannya, berjalan anggun menuju dinding kaca yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Di bawah sana, terhampar pemandangan kota yang sibuk. Gedung-gedung pencakar langit lainnya, jalanan yang dipadati ribuan kendaraan, semuanya tampak begitu kecil dan tak berarti dari tempatnya berdiri. Ia memiliki segalanya. Kekayaan yang tak akan habis 7 turunan, kekuasaan untuk mengubah nasib banyak orang, dan kehormatan yang didambakan oleh siapapun. Namun, sepasang matanya yang indah itu menatap kosong ke bawah. Tatapannya melewati semua kemegahan itu, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau diraih dengan jabatan. Di balik citra wanita super yang sempurna, Rania adalah seorang ratu di dalam istana yang sepi, memendam sebuah kerinduan dan kesedihan yang tak seorang pun pernah ketahui. Takdir seringkali bekerja dengan cara yang paling misterius. Ia menenun benang-benang kehidupan dua insan dari dunia yang berbeda, mempertemukan mereka setiap hari di tempat yang sama, di waktu yang sama, meskipun salah satunya sama sekali tidak pernah menyadarinya. Pertemuan itu terjadi di sebuah persimpangan jalan yang bising, di tengah riuh rendah deru klakson dan pekatnya asap kendaraan. Bagi Budi, rutinitas itu sangatlah biasa. Setiap pagi, sekitar pukul 8, sebuah sedan hitam mewah buatan Eropa dengan kaca yang gelap gulita, akan berhenti tepat di barisan terdepan saat lampu merah menyala. Kaca jendela di baris kedua akan turun secara elektrik, namun hanya sekitar 10 cm saja. Dari celah sempit itu, akan muncul sebuah tangan putih yang terawat, menyerahkan selembar uang 50 ribuan. Budi akan sigap mendekat, memberikan koran edisi terbaru, dan mengulurkan uang kembalian. Seringkali, tangan itu memberi isyarat lembut, menyuruhnya menyimpan saja kembaliannya. Budi tidak pernah melihat wajah si pemilik tangan. Baginya, wanita di dalam mobil itu hanyalah si mbak baik hati di mobil hitam. Salah satu dari berkah-berkah kecil yang ia syukuri setiap hari untuk menambah pundi-pundi biaya pengobatan ibunya. Setelah lampu hijau menyala, mobil itu akan melesat pergi, dan Budi kembali melanjutkan pekerjaannya, melupakan interaksi singkat tersebut. Namun, Budi sama sekali tidak tahu bahwa di balik kaca film yang gelap itu, di dalam keheningan kabin mobil yang sejuk dan wangi, sepasang mata yang sama yang tadi pagi dengan tajam memimpin rapat triliunanan rupiah, kini tengah menatapnya dengan lekat. Wanita itu adalah Rania. Rania tidak hanya membeli selembar koran. Ia membeli waktu. Waktu beberapa detik yang sangat berharga untuk mengamati, untuk memastikan. Dari balik benteng kemewahannya, ia melihat semua yang tidak dilihat oleh orang lain. Ia melihat bagaimana Budi dengan sabar menuntun kakek tua yang tadi diberinya koran untuk menyeberang jalan. Ia melihat bagaimana wajah Budi berseri-seri tulus, saat ia mengacak rambut seorang anak pengamen yang menyapanya. Bahkan suatu hari, ia melihat Budi berlari kecil mengejar sebuah motor, hanya untuk memberikan uang kembalian 1.000 rupiah yang tak sengaja tertinggal. Semua itu adalah pemandangan langka.
Sebuah kejujuran dan ketulusan murni yang tak akan pernah ia temukan di antara para kolega bisnisnya yang penuh intrik dan kepalsuan. Setiap pagi, Rania melakukan validasi tanpa suara ini. Memastikan bahwa pemuda di luar sana, yang berpeluh di bawah terik matahari demi beberapa lembar uang kertas, masih memiliki hati yang sama. Hati yang sedang ia cari. Budi, sang penjual koran, sama sekali tidak menyadari bahwa setiap kebaikan kecil yang ia lakukan adalah sebuah kepingan teka-teki yang sedang disusun oleh seorang wanita paling berkuasa di kota itu. Sebuah teka-teki yang jika sudah lengkap, akan mengubah takdir hidupnya untuk selamanya. Manusia boleh merangkai rencana dan menjalani rutinitas. Namun pada akhirnya, takdirlah yang memegang pena cerita. Budi mengira hari itu akan berakhir sama seperti ratusan hari-hari sebelumnya. Lelah, basah, dan dengan harapan yang sama di dalam dada. Namun ia salah. Karena pada sore yang kelabu itu, takdir telah menulis sebuah babak baru yang paling gila dan paling tidak masuk akal di dalam buku kehidupannya. Langit yang tadinya hanya mendung, sore itu akhirnya menumpahkan seluruh isinya ke bumi. Hujan turun begitu deras, mengubah jalanan menjadi sungai-sungai kecil yang memantulkan cahaya lampu kota yang mulai menyala. Budi, dengan sisa koran yang berusaha ia lindungi di balik jaketnya yang tipis, terpaksa berteduh di bawah emperan sebuah toko yang sudah tutup. Badannya sedikit menggigil, menahan dingin sambil menghitung lembaran uang lecek hasil jerih payahnya seharian. Pikirannya sudah tertuju pada ibunya di rumah. Saat itulah, mobil sedan hitam yang sangat ia kenali itu muncul dari kejauhan. Anehnya, mobil itu tidak melesat pergi seperti biasanya. Mobil itu justru melambat, menyalakan lampu sein, dan dengan anggun menepi, berhenti tepat di hadapan Budi. Mesinnya yang senyap nyaris tak terdengar di tengah gemuruh air hujan. Budi tertegun. Pintu belakang mobil terbuka secara otomatis. Budi mengira mungkin sopirnya akan keluar untuk suatu urusan. Tapi yang pertama kali menjejak aspal basah adalah ujung sepatu hak tinggi yang berkilauan indah. Lalu, sesosok wanita yang luar biasa anggun keluar dari mobil, terlindung sempurna di bawah payung hitam yang lebar. Air hujan seolah tak berani menyentuh kemewahannya. Wajahnya, seketika Budi merasa napasnya tercekat dan jantungnya berhenti berdetak. Wajah itu adalah wajah tercantik yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Wanita itu adalah Rania. Rania berjalan lurus ke arahnya. Tatapan matanya tajam, seolah mengunci Budi di tempatnya berdiri. Budi hanya bisa mematung, memeluk sisa korannya yang sedikit basah, merasa begitu kecil, dekil, dan tidak pantas di hadapan sosok yang tampak seperti bidadari ini. Wanita itu berhenti 1 meter di depannya. Suara hujan yang deras, seolah menjadi musik latar dari adegan yang terasa begitu surreal ini. "Kamu Budi, kan?" tanya Rania. Suaranya tenang, jelas, dan penuh wibawa, terdengar kontras dengan cuaca yang sedang menggila. Budi, dengan mulut sedikit terbuka, hanya bisa mengangguk gugup. Kemudian, dari bibir indah itu, keluarlah kalimat paling mustahil, paling absurd, dan paling mengejutkan yang pernah Budi dengar sepanjang hidupnya. "Menikahlah denganku." Waktu seolah berhenti berputar. Otak Budi terasa kosong melompong. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya beberapa kali, berharap ini semua hanyalah halusinasi akibat kelelahan dan kedinginan. Ditatapnya wajah Rania yang serius, lalu ia refleks menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari sesuatu di antara derasnya hujan. Maaf, Mbak," katanya dengan suara terbata-bata, nyaris bergetar. Ini acara prank di televisi itu, ya? Di mana kameranya, Mbak?" Itulah satu-satunya penjelasan logis yang bisa diterima oleh akal sehatnya yang sederhana. Akal sehat adalah benteng pertahanan terakhir bagi seorang manusia dalam menghadapi hal-hal di luar nalar. Dan saat itu, benteng pertahanan milik Budi sedang digempur habis-habisan oleh sebuah kenyataan yang lebih gila dari mimpi terliarnya sekalipun. Melihat Budi yang masih celingukan dengan panik mencari kamera tersembunyi, Rania sama sekali tidak mengubah ekspresinya. Wajah cantiknya tetap tenang, seolah sedang menegosiasikan sebuah kesepakatan bisnis. "Ini bukan acara televisi, Budi," katanya. Setiap suku kata diucapkan dengan penekanan yang tak menyisakan sedikitpun ruang untuk keraguan. "Dan saya tidak punya waktu untuk bercanda. Saya serius dengan setiap ucapan saya." Penegasan itu, alih-alih membuat Budi tenang,
justru menjadi pukulan terakhir yang meruntuhkan logikanya. Rasa takut dan bingung kini menjalari seluruh tubuhnya. Ini tidak masuk akal. Ini salah. Wanita secantik malaikat dan sekaya ratu ini tidak mungkin, dalam alam semesta manapun, mau menikah dengan tukang koran dekil sepertinya. Pasti ada udang di balik batu, atau mungkin ia hanya sedang dipermainkan. Enggak mungkin, Mbak, seru Budi, suaranya bergetar hebat. Ia mundur selangkah, seolah menjaga jarak dari kemustahilan yang berdiri di hadapannya. Mbak pasti salah orang. Saya harus pulang. Tanpa menunggu jawaban apapun lagi, Budi membalikkan badan dan melakukan satu-satunya hal yang terpikirkan olehnya. Lari. Ia berlari sekuat tenaga menembus tirai hujan, tidak peduli pada genangan air yang memercik, tidak peduli pada tatapan aneh orang-orang. Ia hanya ingin lari sejauh mungkin dari wanita itu dan tawaran gilanya yang mengancam kewarasannya. Di belakangnya, Rania tetap berdiri mematung di bawah payungnya, sama sekali tidak terkejut dan tidak bergerak untuk mengejar. Matanya yang tajam hanya menatap punggung Budi yang semakin menjauh dan akhirnya menghilang di tikungan jalan. Dengan sangat tenang, ia berbalik, masuk kembali ke dalam mobilnya seolah tidak terjadi apa-apa. Budi tiba di rumah dengan kondisi basah kuyup dari ujung rambut hingga ujung kaki, dan napas yang terengah-engah. Ibunya yang melihat kondisinya langsung cemas. Astaga, Budi, kenapa kamu? Nak? Seperti dikejar hantu saja. Budi hanya menggeleng lemah, lidahnya terasa keluh. Bagaimana ia harus menceritakannya? Cerita itu bahkan tidak terdengar nyata di telinganya sendiri. Hanya kehujanan, Bu. Tadi hujannya deras sekali. Jawabnya, menyembunyikan kekacauan badai yang berkecamuk di dalam pikirannya. Keesokan harinya, Budi berangkat bekerja dengan harapan bahwa semua kejadian kemarin hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan. Namun harapannya pupus seketika. Saat ia mangkal di tempat biasa, ia merasa semua mata tertuju padanya. Tukang gorengan di seberang jalan berbisik-bisik dengan tukang ojek pangkalan. Satpam gedung di sudut jalan menatapnya sambil tersenyum penuh arti. Wih, pengantin datang, ledek salah seorang temannya sesama penjual koran. Gimana rasanya dilamar bidadari? Bud, diterima enggak? Rupanya, insiden sore kemarin memiliki beberapa saksi mata. Gunjingan itu menyebar lebih cepat dari api, mengubah Budi dari seorang pemuda sederhana menjadi bahan tertawaan dan buah bibir. Rasa malunya bercampur dengan kebingungan yang semakin menjadi-jadi. Insiden di bawah hujan itu bukanlah mimpi. Itu nyata. Dan kenyataan itulah yang kini membuatnya terjebak dalam sebuah pusaran kebingungan yang tak berujung. Sebuah gunjingan perlahan akan mereda seiring berjalannya waktu, namun sebuah tawaran yang mustahil bisa menghantui pikiran untuk selamanya. Budi berharap masalahnya akan selesai hanya dengan melarikan diri dari kenyataan. Tapi ia salah besar. Masalah itu tidak menghilang. Sebaliknya, ia justru datang sendiri mengetuk pintu rumahnya yang sederhana. Keesokan sorenya, saat Budi sedang menyuapi ibunya makan, sebuah mobil sedan berwarna perak yang tampak asing berhenti di ujung gang sempit mereka. Pemandangan itu sontak menjadi pusat perhatian para tetangga. Dari dalamnya, keluar seorang pria parubaya, berpakaian rapi dalam balutan kemeja batik mahal, yang dengan sopan bertanya kepada anak-anak yang bermain di mana letak rumah Budi. Tak lama kemudian, ketukan pelan terdengar di pintu rumah kontrakan Budi. Budi membuka pintu dan terkejut melihat tamu tak diundang itu. Pria itu tersenyum ramah dan memperkenalkan diri sebagai Hartono, asisten pribadi Rania Wijoyo. Mendengar nama itu, jantung Budi langsung berdebar kencang. Ia mempersilakan Hartono masuk dan duduk di kursi kayu mereka satu-satunya. Dengan tatapan yang profesional namun syarat akan empati, Hartono memulai pembicaraan. Saya datang kemari mewakili Ibu Rania, Mas Budi, ujarnya dengan suara yang tenang dan dalam. Pertama-tama, atas nama Ibu Rania, saya ingin memohon maaf atas cara beliau kemarin sore yang mungkin sangat mengejutkan dan kurang sopan. Hartono kemudian meletakkan sebuah map tebal berwarna biru di atas meja. Ibu Rania meminta saya untuk menjelaskan semuanya dengan lebih jernih dan resmi. Apa yang beliau tawarkan kemarin bukanlah lamaran pernikahan biasa yang didasari oleh perasaan. Anggaplah ini sebuah bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Sebuah pernikahan kontrak. Budi hanya bisa diam membisu,
Otaknya bekerja keras mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Hartono. Ibu Rania tahu tentang kondisi kesehatan Ibu Mas Budi. Lanjut Hartono, kali ini suaranya sedikit melembut. Sebagai bagian utama dari perjanjian ini, Ibu Rania akan menanggung 100% biaya operasi dan seluruh biaya perawatan Ibu Mas Budi di rumah sakit terbaik di negara ini, dengan dokter spesialis terbaik, sampai beliau benar-benar pulih sepenuhnya. Selain itu, Ibu Rania juga sudah menyiapkan sebuah rumah tinggal yang jauh lebih layak dan nyaman untuk Mas Budi dan Ibu tempati setelah beliau keluar dari rumah sakit. Dada Budi terasa sesak seolah dihantam godam raksasa. Di satu sisi, egonya sebagai seorang laki-laki berteriak. Menikah karena uang? Menjual kebebasan dan harga dirinya? Rasanya begitu hina dan rendah. Namun di sisi lain, tawaran itu adalah jawaban dari semua doa-doanya yang ia panjatkan setiap malam sambil menangis. Bayangan wajah ibunya yang pucat dan menahan sakit seketika melintas di benaknya. Suara dokter yang mengatakan, harus segera, terus terngiang di telinganya. Hartono bangkit dari duduknya, seolah mengerti pergulatan batin yang sedang dialami Budi. Saya tidak meminta jawaban sekarang, Mas Budi. Pikirkanlah baik-baik malam ini. Di dalam map itu ada semua rincian perjanjiannya dan nomor yang bisa dihubungi. Ibu Rania akan menunggu jawaban Anda hingga besok sore. Setelah pria itu pergi, Budi tetap duduk mematung. Di hadapannya, di atas meja kayu yang usang, tergeletak sebuah map yang terasa lebih berat dari seluruh tumpukan koran yang pernah ia angkut. Map itu berisi keajaiban sekaligus kehinaan. Sebuah pilihan antara harga diri dan nyawa ibu yang sangat ia cintai. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Budi. Waktu terasa merayap begitu lambat. Sementara di dalam kepalanya, terjadi sebuah perang dahsyat. Perang antara harga diri seorang lelaki dan kasih sayang seorang anak. Di satu sisi, ada egonya yang menjerit, menolak untuk direndahkan dan dibeli. Di sisi lain, ada bayangan wajah ibunya yang menahan sakit, yang suaranya jauh lebih nyaring dari jeritan egonya. Ia tidak bisa tidur. Berkali-kali ia membuka map biru itu di bawah cahaya lampu kamarnya yang redup, mencoba membaca klausul-klausul perjanjian dengan bahasa hukum yang kaku dan tidak ia mengerti. Lalu, ia akan berjalan pelan ke kamar sebelah, menatap wajah ibunya yang tertidur. Wajah damai yang tidak tahu bahwa nasib dan harapan hidupnya kini berada di ujung pena putra satu-satunya. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bisiknya pada langit-langit kamar yang kusam. Apakah ini jalan keluar yang Engkau berikan? Atau sebuah ujian yang justru akan menjerumuskannya? Menjelang subuh, saat Budi baru saja akan memejamkan mata karena kelelahan, ia mendengar suara batuk yang hebat dari kamar ibunya. Batuk kering yang terdengar begitu menyakitkan, disusul rintihan pelan yang seolah meremas-remas jantungnya. Ia segera berlari masuk. Ia mendapati ibunya sedang meringkuk, memegangi dadanya yang terasa sesak. Melihat Budi datang dengan wajah panik, ibunya justru berusaha tersenyum. Ibu tidak apa-apa, nak, hanya sesak sedikit. Bisik ibunya dengan suara lemah, berusaha keras untuk tidak membuat anaknya khawatir. Momen itulah yang menjadi tamparan maha keras bagi Budi. Ia sadar, harga dirinya yang setinggi langit itu tidak akan bisa membeli satu tarikan napas lega pun untuk ibunya. Penderitaan ibunya nyata dan ada di depan matanya. Sementara egonya hanyalah sebuah kemewahan semu yang tak sanggup ia bayar. Semua keraguan di hatinya sirna seketika, digantikan oleh sebuah tekad baja yang bulat. Setelah menunaikan salat subuh dan mencurahkan segala isi hatinya dalam doa, Budi mengambil ponsel tuanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menekan nomor yang tertera di kartu nama Hartono. Jantungnya berdebar kencang saat panggilannya dijawab dengan suara profesional di seberang sana. Halo, selamat pagi, Pak Hartono, ujar Budi dengan suara serak menahan emosi. Saya Budi, saya menerima perjanjian itu. Siang harinya, Budi dijemput dan dibawa ke sebuah gedung perkantoran yang menjulang tinggi. Di sebuah ruang rapat yang terasa dingin dan senyap, Hartono dan dua orang yang tampak seperti pengacara sudah menantinya. Rania tidak ada di sana, membuat semuanya terasa lebih seperti transaksi bisnis yang impersonal. Selembar demi selembar dokumen diletakkan di hadapannya. Pengacara menjelaskan poin-poin penting, namun suara mereka terdengar mendengung di telinga Budi. Pikirannya kosong. Satu-satunya yang ia fokuskan adalah kalimat, "Ini demi ibu."
Dengan tangan yang terasa berat seolah mengangkat beban bertonton, ia mengambil pena yang disodorkan padanya. Ia menarik napas panjang, lalu membubuhkan tanda tangannya di atas beberapa materai. Goresan tinta itu terasa begitu final. Saat ia mengangkat penanya, Budi merasa sebagian dari dirinya telah hilang, tergantikan oleh sebuah kepastian. Kepastian bahwa ibunya akan mendapatkan pengobatan terbaik, dan kepastian bahwa hidupnya kini bukan lagi miliknya seorang. Ia telah menukar masa depannya demi menebus masa lalu ibunya yang sehat. Sebuah pertukaran yang ia berdoa dalam hati tidak akan pernah ia sesali. Sebuah tanda tangan di atas selembar kertas telah menjadi tiket sekali jalan untuk Budi. Sebuah tiket yang membawanya keluar dari satu-satunya dunia yang ia kenal, menuju sebuah semesta baru yang berkilauan indah di permukaan, namun terasa begitu asing dan dingin di dalamnya. Beberapa hari kemudian, setelah memastikan ibunya dipindahkan ke kamar perawatan VVIP di rumah sakit paling bergengsi, tibalah saatnya bagi Budi untuk memulai babak hidupnya yang baru. Prosesnya terasa begitu surreal. Ia memasukkan seluruh harta benda yang ia miliki, beberapa helai pakaian usang, sebuah foto almarhum ayahnya yang sudah pudar, dan Al-Quran kecil peninggalan ibunya, ke dalam satu tas ransel butut. Saat ia melangkah keluar dari pintu rumah kontrakan lamanya untuk yang terakhir kali, ia merasa seperti sedang meninggalkan seluruh jejak dan jati dirinya. Mobil mewah yang menjemputnya melaju melewati sebuah gerbang raksasa yang menjulang tinggi, dan di hadapannya terhampar sebuah pemandangan yang hanya pernah ia lihat di film-film. Sebuah rumah yang lebih mirip istana daripada tempat tinggal. Taman yang terawat sempurna, pilar-pilar marmer yang kokoh, dan sebuah lobi dengan lampu kristal raksasa membuatnya menelan ludah dengan susah payah. Rania menyambutnya di pintu utama. Bukan dengan senyum hangat seorang calon istri, melainkan dengan tatapan efisien seorang direktur yang sedang meninjau aset barunya. "Selamat datang, Budi. Mulai sekarang, ini rumahmu juga," katanya, namun ada suaranya yang datar membuat kalimat itu terdengar seperti sebuah pengarahan kerja. Budi diberi sebuah kamar pribadi yang luasnya, mungkin 5 kali lipat dari seluruh rumah kontrakannya. Sebuah lemari raksasa di dalamnya sudah terisi penuh dengan jajaran setelan jas, kemeja-kemeja bermerek, dan sepatu kulit yang harganya mungkin bisa membiayai pengobatan ibunya selama setahun penuh. Seorang asisten rumah tangga dengan sabar dan sopan mengajarinya dasar-dasar etiket meja makan. "Garpu yang ini untuk salad, Tuan. Pisau yang ini untuk daging." Budi merasa seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan, begitu canggung, kaku, dan bodoh. Ujian pertamanya datang lebih cepat dari yang ia duga, yaitu pada malam itu juga. Rania menyebutnya makan malam, kecil, untuk perkenalan. Namun ternyata, makan malam itu dihadiri oleh kakak laki-laki Rania, seorang pria bernama Bramantio, dan istrinya yang tampak begitu angkuh. Sejak Budi duduk di meja makan, mereka berdua menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan menilai yang begitu menusuk. "Jadi, kamu ini Budi," kata Bramantio, membuka percakapan dengan nada yang lebih mirip interogasi. Rania tidak banyak bercerita. "Boleh kami tahu, apa bidang pekerjaanmu sebelum ini?" Pertanyaan itu, meskipun dibalut kesopanan palsu, terasa seperti todongan senjata. Budi menelan ludah, mencoba mengingat cerita palsu yang sudah disiapkan oleh Hartono. Saya bekerja di bidang distribusi media cetak, Pak," jawabnya gugup. Istri Bramantio tersenyum sinis. "Oh, distribusi media? Istilah yang bagus. Maksudmu, loper koran?" tanyanya dengan tajam. Suasana di meja makan seketika menjadi tegang. Sebelum Budi sempat menjawab hinaan halus itu, Rania memotong dengan suara yang dingin dan tajam. "Bram, Tika, cukup. Latar belakang Budi tidak ada urusannya dengan kalian. Yang terpenting sekarang, dia adalah calon suamiku dan akan menjadi bagian dari keluarga ini." Jawaban Rania memang berhasil membungkam mereka, tapi tidak ada sedikit pun kehangatan di dalamnya. Itu adalah pernyataan seorang pemilik yang sedang melindungi propertinya, bukan seorang kekasih yang membela pasangannya. Sepanjang sisa makan malam, Budi hanya diam, merasa seperti sebuah pajangan tak berharga yang sedang dinilai. Malamnya, sendirian di dalam kamar tidurnya yang mewah dan sunyi, Budi menatap pantulan dirinya di cermin besar. Ia mengenakan piyama sutra yang lembut, perutnya terisi makanan mahal yang lezat, dan ibunya kini berada dalam perawatan terbaik. Seharusnya ia bahagia.
Tapi saat menatap bayangan pria di cermin itu, ia justru merasa asing. Ia dikelilingi oleh kemewahan tanpa batas, namun hatinya tidak pernah merasa sekosong dan sesepi ini. Jika Budi mengira tantangan terbesarnya hanyalah beradaptasi dengan garpu dan pisau atau setelan jas yang kaku, ia salah besar. Tantangan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Tantangan itu datang dalam wujud seorang pria, yang melihat kehadiran Budi bukan hanya sebagai sebuah keanehan, tetapi sebagai sebuah hinaan pribadi yang harus disingkirkan. Beberapa minggu kemudian, Budi untuk pertama kalinya harus menjalankan tugasnya sebagai calon suami, yaitu mendampingi Rania ke sebuah acara pameran seni untuk penggalangan dana. Dibalut setelan jas hitam mahal yang terasa mencekik lehernya, Budi merasa seperti seekor ikan mas koki yang dilempar ke lautan hiu. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan campuran rasa penasaran dan selidik. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan Adrian. Adrian adalah perwujudan dari semua yang bukan Budi. Ia tinggi, sangat tampan, kaya raya sejak lahir, dan bergerak dengan penuh kepercayaan diri. Senyum angkuh seolah terpatri permanen di wajahnya, mengatakan pada dunia bahwa semua yang ia inginkan pasti akan ia dapatkan. Adrian adalah putra dari mitra bisnis keluarga Rania, dan semua orang tahu, ia pernah menjalin hubungan dengan Rania dan masih sangat terobsesi padanya. Saat Rania sedang berbincang dengan beberapa tamu penting, Adrian melihat kesempatannya. Ia mendekati Budi yang berdiri canggung di dekat sebuah patung abstrak. Luar biasa, desis Adrian tanpa basa-basi, menatap Budi dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Aku harus akui, selera humor Rania benar-benar tak terduga. Jadi, kau ini pion terbarunya dalam permainan apa? Budi hanya bisa diam, tidak tahu harus merespons provokasi itu. Adrian tersenyum miring, semakin menikmati ketidakberdayaan Budi. Aku sudah mencari tahu sedikit tentangmu, pengusaha distribusi media. Tidak ada catatan apapun. Cerita yang payah. Sekarang katakan padaku yang sebenarnya. Berapa Rania membayarmu untuk sandiwara murahan ini? Sebutkan saja angkamu. Aku akan membayarmu 2 kali lipat untuk enyah dari kehidupannya dan kota ini. Tuduhan itu telak menghantam ulu hati Budi, karena di dalamnya terkandung kebenaran yang begitu pahit. Wajahnya memucat. Ia ingin sekali marah, ingin membela diri, tapi lidahnya terasa keluh. Apa yang bisa ia, seorang penjual koran, katakan untuk melawan pria sekuat dan sekaya Adrian? Anda salah paham. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya dengan suara lirih. Dia tidak salah paham, Adrian. Dia hanya tidak akan pernah bisa mengerti. Tiba-tiba, Rania sudah berdiri di samping Budi. Tatapannya pada Adrian sedingin es di kutub utara. Budi adalah tunanganku. Urus urusanmu sendiri, dan jangan pernah, sekali lagi, mengganggunya. Rania lalu menatap Budi sejenak. Ayo pergi, katanya dengan nada datar, lalu dengan cukup tegas memegang lengan Budi dan membawanya menjauh dari sana. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Budi hanya diam 1000 bahasa. Hinaan Adrian terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia merasa kecil, lemah, dan tak berharga. Namun, di tengah perasaan terhina itu, sesuatu yang baru mulai tumbuh. Sebuah benih perlawanan. Ia sadar, jika ia terus-terusan diam dan pasrah seperti ini, orang-orang seperti Adrian akan selamanya menginjak-injak harga dirinya. Mungkin ia tidak punya uang atau kekuasaan, tapi ia punya sesuatu yang tidak dimiliki Adrian, ketulusan. Untuk pertama kalinya sejak menandatangani kontrak itu, Budi bertekad bahwa ia tidak akan hanya menjadi boneka pajangan dalam sandiwara ini. Ia harus belajar untuk berdiri tegak, bukan demi Rania, tapi demi kehormatannya sendiri. Ancaman dari Adrian kini nyata. Ia adalah musuh yang jelas, yang akan melakukan apa saja untuk membongkar kebohongan mereka. Bagi Budi, ini bukan lagi hanya soal bertahan hidup, tapi sudah menjadi soal memperjuangkan harga diri. Ancaman dari Adrian ternyata membawa sebuah efek yang tak pernah terduga. Insiden itu bukan hanya memaksa Budi untuk mulai membuka matanya pada dunia baru ini, tetapi entah kenapa, ia juga seolah berhasil membuat sebuah celah kecil di dinding es yang selama ini mengelilingi hati Rania. Sikap Rania pada Budi mulai berubah. Memang masih tetap ada jarak formalitas di antara mereka, namun kini tatapannya tidak lagi sedingin dulu. Ada sebersit rasa penasaran,
Seolah ia baru mulai melihat Budi bukan sebagai objek dalam perjanjiannya, melainkan sebagai seorang manusia. Perubahan itu terasa aneh bagi Budi. Suatu malam, saat mereka hanya berdua di taman belakang rumah yang diterangi lampu-lampu temaram, Rania tiba-tiba bertanya di tengah keheningan. "Budi, apa kamu lahir dan besar di kota ini?" Budi, yang sedang mengamati ikan koi di kolam, sedikit terkejut dengan pertanyaan personal itu. "Iya, Mbak. Dari lahir sampai sekarang, tidak pernah pindah." Rania terdiam sejenak, matanya menatap permukaan air kolam yang tenang. Lalu ia bertanya lagi, "Dulu, waktu kamu masih kecil, apa kamu sering bermain di Taman Cempaka?" Nama taman itu terasa samar-samar familiar di ingatan Budi, tapi ia tidak punya kenangan spesifik yang melekat. "Mungkin pernah, Mbak," jawab Budi dengan polos. "Dulu almarhum bapak saya seorang penjual kue keliling. Rutenya sering lewat sekitar taman itu. Jadi kadang saya suka ikut sambil bermain di mana saja sehabis pulang sekolah." Budi sama sekali tidak menyadari betapa pentingnya kepingan informasi yang baru saja ia berikan dengan begitu santainya. Mendengar jawaban itu, Rania terdiam membisu. Matanya menatap kejauhan, seolah sedang memutar sebuah film lama yang hanya bisa ia lihat di dalam benaknya. Budi tidak menyadarinya, tapi untuk sesaat, topeng CEO-nya luntur total, digantikan oleh ekspresi kerinduan yang begitu mendalam, sebelum akhirnya ia cepat-cepat menguasai diri kembali. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden kecil semakin menunjukkan siapa Budi sebenarnya. Seorang pelayan muda yang baru bekerja, tanpa sengaja menyenggol sebuah guci keramik antik di sudut ruangan hingga pecah berkeping-keping. Guci yang harganya setara dengan sebuah mobil mewah. Gadis itu langsung pucat pasi dan gemetar hebat. Air matanya sudah menggenang, siap menerima hukuman terberat, yaitu dipecat. Kepala pelayan sudah mulai membentaknya dengan suara keras. Rania berjalan mendekat dengan wajah datar, membuat suasana semakin mencekam. Namun, sebelum Rania sempat mengeluarkan sepatah kata pun, Budi yang kebetulan lewat lebih dulu bertindak. Ia segera berjongkok, membantu gadis yang menangis sesenggukan itu memunguti pecahan keramik dengan hati-hati. "Sudah, tidak apa-apa, jangan menangis," katanya dengan suara lembut. "Yang penting tanganmu tidak terluka." Setelah memastikan gadis itu tenang, Budi berdiri dan menatap Rania. "Hanyalah sebuah guci, Mbak. Benda mati. Bisa diganti. Yang penting dia tidak kenapa-kenapa." Semua orang di ruangan itu menahan napas, menunggu amarah Rania meledak. Tapi Rania hanya diam, menatap Budi lekat-lekat. Ia tidak melihat pada pecahan guci yang tak ternilai harganya itu, tapi pada ketulusan Budi yang begitu spontan dan murni. Di dunianya yang penuh perhitungan untung rugi, kepedulian tulus Budi pada seorang pelayan adalah sebuah anomali yang sangat langka. Sekali lagi, Budi telah menunjukkan siapa dirinya tanpa ia sadari. Bagi Budi, sikap Rania adalah sebuah teka-teki yang semakin hari semakin rumit. Ia merasa seperti sedang terus-menerus diuji dan dinilai. Ia tidak tahu bahwa setiap jawaban polos dan setiap tindakan tulusnya bukanlah sebuah ujian, melainkan sebuah konfirmasi. Konfirmasi atas sebuah kenangan masa kecil yang menjadi alasan dari semua sandiwara gila ini. Dinding tertinggi yang memisahkan dua manusia bukanlah status sosial ataupun tumpukan kekayaan. Dinding tertinggi adalah yang mereka bangun di dalam hati mereka sendiri. Dan terkadang, untuk meruntuhkan dinding setebal itu, yang dibutuhkan bukanlah kekuatan yang besar, melainkan sebuah kehangatan kecil yang datang dari ketulusan. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Merasa gelisah di kamarnya yang terlalu besar dan mewah, ia turun ke dapur yang sepi untuk sekadar mengambil segelas air minum. Saat itulah ia mendengar suara pintu depan terbuka dengan pelan. Rania pulang. Tapi ini bukanlah Rania sang CEO perkasa yang biasa ia lihat setiap hari. Tidak ada lagi postur tegap, langkah percaya diri, dan tatapan mata yang tajam. Yang melangkah masuk ke dalam rumah yang gelap adalah seorang wanita yang tampak begitu lelah dan rapuh. Bahunya merosot, langkahnya gontai, dan ada gurat kekecewaan yang begitu mendalam terlukis jelas di wajahnya. Rania bahkan tidak menyalakan lampu. Ia hanya menjatuhkan dirinya di sofa ruang tengah yang gelap, memijat pelipisnya dengan kedua tangan. Melihat pemandangan itu, naluri Budi yang terbiasa merawat ibunya langsung bergerak. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik kembali ke dapur.
Bukan untuk membuat kopi mahal atau teh impor dari lemari pajangan. Ia menyeduh segelas teh jahe hangat, minuman sederhana yang selalu ibunya buatkan untuknya setiap kali ia sedang banyak pikiran atau merasa tidak enak badan. Dengan langkah pelan agar tidak mengejutkan, Budi meletakkan cangkir itu di meja kecil di depan Rania. Aroma jahe yang khas langsung menguar di udara. Rania mengangkat wajahnya, tampak terkejut melihat kehadiran Budi. "Aku tidak minta dibuatkan apa-apa," katanya, dengan sisa-sisa ketegasannya yang sudah hampir hilang. Budi hanya tersenyum tipis. "Saya tahu, Mbak. Tapi kata ibu saya, kalau pikiran lagi berat dan hati lagi dingin, obat paling manjur itu adalah sesuatu yang hangat di perut." Rania terdiam. Ia menatap Budi, lalu menatap cangkir teh yang mengepulkan uap wangi itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak menolak. Ia meraih cangkir itu dengan kedua tangannya, dan kehangatannya langsung menjalar ke jemarinya yang terasa dingin. Mereka duduk dalam keheningan untuk beberapa saat. Namun anehnya, keheningan itu tidak lagi terasa canggung. Justru terasa menenangkan. "Hari ini, aku gagal," bisik Rania pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Ia mengatakannya lebih pada dirinya sendiri. Sebuah proyek besar yang sudah aku siapkan berbulan-bulan, hancur berantakan. Ia tidak pernah mengakui sebuah kegagalan di hadapan siapapun sebelumnya. Budi tentu tidak mengerti seluk-beluk bisnis triliunan. Tapi ia sangat mengerti rasa kecewa dan kegagalan. "Dulu kalau seharian jualan dan koran saya masih sisa banyak, rasanya juga seperti gagal total, Mbak," katanya pelan. "Tapi almarhum bapak saya pernah bilang, kegagalan itu seperti hujan. Kadang datangnya deras sekali sampai kita basah kuyup kedinginan. Tapi setelah hujan berhenti, biasanya ada pelangi. Dan yang pasti, tanah jadi lebih subur. Mungkin kegagalan Mbak hari ini adalah hujan deras, supaya besok bisa tumbuh sesuatu yang jauh lebih baik." Rania tertegun mendengar filosofi yang begitu sederhana namun sangat mendalam itu. Kata-kata Budi, yang lahir dari kerasnya kehidupan jalanan, terasa jauh lebih menenangkan daripada seminar motivasi berbayar manapun yang pernah ia hadiri. Ia mengangkat wajahnya dan menatap Budi. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat seorang penjual koran atau partner dalam kontraknya. Ia melihat seorang pria dengan kebijaksanaan yang tulus dan hati yang begitu lapang. Dan tanpa ia sadari, sebuah senyum kecil yang tulus dan nyata, untuk pertama kalinya, terbit di bibirnya. "Terima kasih, Budi." Momen itu singkat saja. Namun di dalam keheningan malam itu, sesuatu yang fundamental telah bergeser. Sebuah jembatan tak kasat mata telah terbangun di antara mereka. Dinding es di antara si CEO dan si tukang koran telah retak. Dan dari celah retakan itu, benih dari sebuah perasaan yang tulus dan nyata, tanpa mereka berdua sadari, diam-diam mulai tumbuh. Setiap sandiwara, sehebat apapun ia dirancang, pasti akan memiliki babak akhir. Dan malam itu, di sebuah pesta pertunangan mewah yang dihadiri oleh seluruh kaum elit dan media terkemuka di kota, Adrian memutuskan bahwa ialah yang akan menjadi sutradara. Sutradara yang akan meruntuhkan panggung sandiwara milik Rania dan Budi, di hadapan ratusan pasang mata yang menjadi saksinya. Pesta itu berjalan nyaris sempurna. Rania, dalam gaunnya yang memesona, dan Budi, dalam setelan jas terbaiknya, baru saja akan naik atas panggung kecil untuk memberikan kata sambutan. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup. Sebuah lampu sorot beralih ke layar raksasa di belakang panggung. Dan di sana, terpampang sebuah foto candid berukuran besar. Foto Budi yang sedang tertidur kelelahan di trotoar, bersandar pada dinding kusam di samping tumpukan korannya. Suara Adrian menggema dari sebuah mikrofon yang entah bagaimana berhasil ia dapatkan. "Selamat malam, hadirin sekalian. Sebelum kita bersulang untuk pasangan bahagia ini, saya rasa ada baiknya kita semua mengenal lebih dalam, siapa sebenarnya pria beruntung yang berhasil merebut hati seorang Rania Wijoyo." Semua tamu terkesiap. Bisik-bisik langsung menyebar seperti api. Adrian tersenyum seperti iblis, menikmati setiap detik dari kekacauan yang ia ciptakan. Dia bukan pengusaha, bukan kerabat jauh dari luar kota. Pria ini, tunangan dari Rania Wijoyo, adalah seorang loper koran dari perempatan jalan. Dunia Budi terasa runtuh seketika. Hinaan terbesar yang paling ia takuti, kini terpampang nyata untuk dilihat semua orang.
Kilatan kamera wartawan menyambar-nyambar seperti petir. Wajah keluarga Rania pucat pasi menahan malu. Adrian melangkah mendekati panggung, menatap Rania dengan tatapan kemenangan mutlak. Jadi, Rania, jelaskan pada kami semua, permainan gila apa yang sedang kau mainkan ini? Semua orang menunggu Rania panik, marah, atau menangis. Tapi ia justru melakukan hal yang paling tak terduga. Ia mengambil napas dalam-dalam, melangkah ke depan mikrofon, dan menatap lurus ke arah para tamu. Suaranya terdengar begitu jelas dan mantap di tengah keheningan yang mencekam. Ya, apa yang baru saja dikatakan oleh Adrian itu, benar. Budi, pria yang berdiri di samping saya ini, adalah seorang penjual koran. Pengakuan itu membuat ruangan semakin hening, seolah semua orang berhenti bernapas. Rania lalu melanjutkan, dan kali ini, suaranya mulai bergetar oleh luapan emosi yang selama ini ia pendam. Tapi ada satu cerita yang tidak kalian, dan Adrian, ketahui. 20 tahun yang lalu, di sebuah bangku di sudut Taman Cempaka, ada seorang gadis kecil berusia 10 tahun yang menangis sendirian. Ia baru saja kehilangan ayahnya, dunianya terasa gelap gulita, dan ia merasa menjadi anak paling malang di seluruh muka bumi. Rania menoleh sejenak, menatap Budi yang masih mematung karena bingung dan syok. Lalu, datang seorang anak laki-laki penjual kue, yang usianya mungkin tidak jauh berbeda. Melihat gadis itu menangis, ia tidak banyak bertanya. Ia hanya duduk diam di sampingnya, lalu memberikan satu-satunya kue dagangannya yang tersisa hari itu. Ia tidak meminta uang. Ia hanya duduk diam menemani, sampai gadis kecil itu akhirnya berhenti menangis. Sebuah kebaikan kecil yang begitu tulus dari orang yang tak dikenal, di titik terendah dalam hidupnya, menjadi sebuah pelita yang memberinya kekuatan untuk pulang dan melanjutkan hidup. Air mata kini mulai mengalir di pipi Rania, tapi suaranya justru semakin kuat dan penuh keyakinan. Gadis kecil itu adalah saya. Dan anak laki-laki dengan hati semulia malaikat itu adalah Budi. Rania kini berbalik sepenuhnya, menatap lurus pada Adrian yang wajahnya sudah pucat pasi. Jadi kau salah besar, Adrian. Aku tidak memungutnya dari jalanan. Aku telah mencarinya hampir separuh hidupku. Aku tidak memilihnya karena status atau kekayaannya, karena semua itu sudah kumiliki dan tidak ada artinya bagiku. Aku memilihnya karena hatinya, sebuah harta karun yang tidak akan pernah bisa kau beli ataupun kau pahami. Ruangan itu meledak dalam keheningan yang total, sebelum akhirnya pecah menjadi riuh rendah bisikan penuh kekaguman dan keterkejutan. Kisah yang dikira sebuah skandal murahan, dalam sekejap berubah menjadi sebuah takdir cinta yang luar biasa. Dan di atas panggung, Budi menatap Rania dengan mata terbelalak. Sementara kepingan-kepingan memori masa kecil yang telah lama terkubur dalam benaknya, kini menyeruak kembali dengan begitu jelas dan nyata. Sebuah kebenaran yang terungkap mampu mengubah segalanya dalam sekejap mata. Bagi para tamu undangan, kebenaran itu mengubah sebuah skandal memalukan menjadi sebuah dongeng yang mengharukan. Tapi bagi Budi, kebenaran itu jauh lebih dahsyat. Ia seperti sebuah kunci yang membuka sebuah pintu rahasia di dalam benaknya, sebuah pintu yang telah lama tersegel oleh waktu. Cerita Rania menyeretnya kembali ke masa lalu. Tiba-tiba, ia tidak lagi berada di panggung yang gemerlap, di bawah sorotan ratusan lampu. Ia kembali ke masa kecilnya. Ia bisa merasakan hangatnya sinar matahari sore di Taman Cempaka, mencium aroma manis dari kue-kue buatan ayahnya, dan yang paling jelas, ia melihat bayangan seorang gadis kecil dengan pita cantik di rambutnya, duduk sendirian di sebuah bangku taman sambil terisak-isak menahan tangis. Ia ingat betul rasa iba yang memenuhi hatinya saat itu, dan bagaimana ia tanpa pikir panjang memberikan satu-satunya kuenya yang tersisa, hanya karena ia tidak tega melihat ada orang lain yang begitu sedih. Semuanya kini menjadi masuk akal. Pertanyaan-pertanyaan aneh Rania tentang masa kecilnya. Tatapannya yang seringkali terasa menusuk namun penuh selidik. Momen-momen di mana Budi merasa sedang diuji. Itu semua bukanlah ujian. Itu adalah sebuah pencarian. Rania tidak sedang mencari partner kontrak, ia sedang mencari anak laki-laki itu lagi. Budi menoleh menatap Rania yang berdiri di sampingnya. Air mata masih membasahi pipinya, membuatnya tampak begitu kuat sekaligus rapuh pada saat yang bersamaan. Di mata Budi, ia tidak lagi melihat sosok Rania Wijoyo, sang CEO penguasa bisnis. Ia melihat gadis kecil itu,
yang kini telah tumbuh dewasa dan masih membawa luka lama di hatinya. Sebuah gelombang perasaan baru yang hangat, campuran dari rasa sayang, kagum, dan keinginan yang kuat untuk melindungi, menghantam dirinya. Kontrak pernikahan itu, dengan segala klausulnya, terasa seperti kertas tak berarti. Ini bukan lagi tentang uang atau kesepakatan. Ini tentang mereka. Melihat Rania yang sedikit gemetar setelah mencurahkan seluruh isi hatinya, Budi tahu ia tidak bisa hanya diam. Dengan gerakan yang lembut namun mantap, ia mengambil alih mikrofon dari tangan Rania. Suaranya, yang tidak terbiasa berbicara di depan umum, terdengar sedikit bergetar pada awalnya. Namun di dalamnya, terkandung sebuah ketulusan murni yang tak bisa dipalsukan oleh aktor terhebat sekalipun. Selamat malam semuanya. Mulainya, ya, semua yang dikatakan tadi benar. Saya memang hanya seorang penjual koran. Ia menatap Rania dengan tatapan yang begitu dalam dan lembut. Dan sekarang saya ingat. Saya ingat dengan jelas gadis kecil di taman itu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Saya akui, lanjut Budi, pada awalnya, saya menerima semua ini karena sebuah alasan pribadi yang begitu rumit bagi saya. Saya bingung, saya takut, dan saya tidak mengerti apa-apa. Ia berhenti sejenak, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Tapi, setelah saya diberi kesempatan untuk mengenal siapa Mbak Rania sebenarnya, di balik semua jabatan dan kekayaannya, saya menemukan seorang wanita yang hatinya jauh lebih berharga dari semua harta di dunia ini. Jadi, malam ini, saya tidak berdiri di sini karena sebuah perjanjian atau paksaan apapun. Saya berdiri di sini karena saya dengan tulus menyayangi dan ingin menjaga gadis kecil yang pernah saya temui di taman itu, yang sekarang telah tumbuh menjadi wanita paling luar biasa yang pernah saya kenal. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, Budi tidak peduli lagi pada tatapan para tamu atau kilatan kamera wartawan. Ia berbalik dan dengan mantap menggenggam tangan Rania yang terasa dingin. Sebuah tepuk tangan meriah tiba-tiba meledak, lalu diikuti oleh yang lainnya, hingga menggema di seluruh ruangan. Para tamu, yang tadinya datang untuk menyaksikan kemewahan, kini justru menjadi saksi dari sebuah ketulusan cinta yang paling murni. Rania menatap Budi dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa tak percaya sekaligus kebahagiaan yang meluap-luap. Di dalam genggaman tangan yang erat itu, semua kepura-puraan, semua kontrak, semua sandiwara, telah lebur menjadi uap. Yang tersisa hanyalah dua hati yang, setelah 20 tahun terpisah oleh takdir, akhirnya menemukan jalan untuk pulang. Tepuk tangan meriah yang menggema di ruangan mewah itu, bukan hanya sekadar tepuk tangan, untuk sebuah kisah cinta yang indah. Itu adalah lonceng kematian bagi keangkuhan, sekaligus menjadi awal dari sebuah penerimaan yang tulus dan penyembuhan luka-luka lama. Di tengah kerumunan yang kini memandang Budi dan Rania dengan penuh kekaguman, Adrian berdiri membeku seperti patung. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan kini pucat pasi. Rencananya yang brilian untuk mempermalukan Rania justru menjadi bumerang yang menghancurkan reputasinya sendiri di hadapan seluruh kalangan atas. Ia kini tampak begitu kecil, picik, dan menyedihkan. Bramantio, kakak Rania, yang sebelumnya juga meremehkan Budi, kini berjalan menghampiri Adrian dengan tatapan dingin dan menusuk. Acara keluarga kami sudah selesai untukmu. Sebaiknya kau pergi sekarang, sebelum aku kehilangan kesabaran. Tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun, dengan menanggung malu yang luar biasa, Adrian berbalik dan berjalan cepat meninggalkan pesta itu. Malam itu, ia tidak hanya kehilangan Rania, tapi juga kehilangan harga dirinya. Setelah itu, Bramantio mendekati Budi. Segala keangkuhan di wajahnya telah sirna, digantikan oleh raut penyesalan yang tulus. Ia menatap Budi dengan sungguh-sungguh dari mata ke mata. Budi, katanya dengan suara berat. Saya minta maaf. Saya telah salah besar menilaimu. Selamat datang di keluarga kami, secara nyata. Bramantio mengulurkan tangannya. Budi, dengan senyumnya yang khas dan tulus, menyambut jabatan tangan itu. Dinding permusuhan dari keluarga Rania yang selama ini terasa begitu dingin dan kokoh, akhirnya runtuh. Kabar baik seolah tak mau berhenti mengalir. Beberapa hari kemudian, tim dokter memberitahu bahwa operasi Ibu Budi berjalan dengan sukses luar biasa. Kondisinya stabil dan menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Saat Budi dan Rania menjenguknya bersama,
Sang ibu menatap mereka berdua yang berdiri berdampingan, tangan mereka saling bertautan erat. Ia bisa melihat cahaya kebahagiaan yang murni dan lepas di mata putra satu-satunya, sesuatu yang sudah sangat lama tidak ia lihat. Sambil berlinang air mata haru, ia berbisik pada Rania, "Jaga dia baik-baik, Nak Rania. Dia adalah harta ibu satu-satunya." Lalu pada Budi ia berkata, "Ibu hanya ingin melihatmu bahagia, Nak. Dan sepertinya, kamu sudah benar-benar menemukannya." Malam harinya, di taman belakang rumah yang sunyi, Budi dan Rania duduk berdampingan di tepi kolam, menatap pantulan bintang-bintang di permukaan air yang tenang. Semua kepura-puraan, semua ketegangan, kini telah lenyap tanpa sisa. Rania menoleh menatap Budi. "Budi, aku minta maaf," katanya dengan suara lembut dan tulus. "Maaf sudah menyeretmu ke dalam semua kekacauan ini dengan caraku yang gila dan memaksa." Budi tersenyum hangat. "Aku yang seharusnya berterima kasih, Rania. Kamu telah menyelamatkan nyawa ibuku. Aku tidak akan pernah bisa membalasnya." Rania lalu mengambil sebuah dokumen yang terlipat dari sakunya. Itu adalah salinan kontrak pernikahan mereka. "Kurasa, kita tidak butuh ini lagi," katanya. Lalu, bersama-sama, mereka merobek kertas itu menjadi kepingan-kepingan kecil dan membiarkannya terbang tertiup angin malam yang sejuk. Sebuah simbol bahwa masa lalu mereka yang penuh kepura-puraan telah berakhir. Suasana terasa begitu ringan dan penuh harapan. Rania menatap Budi dengan senyum manis yang begitu lepas, senyuman yang belum pernah Budi lihat sebelumnya. "Jadi, bagaimana kalau kita mulai semuanya dari awal? Kali ini dengan benar. Tanpa kontrak, tanpa sandiwara." Ia mengulurkan tangannya. "Perkenalkan, nama saya Rania." Budi tertawa kecil, sebuah tawa pertama yang benar-benar lepas dan bahagia sejak ia memasuki dunia ini. Ia menyambut uluran tangan itu dengan erat. "Saya Budi. Senang sekali berkenalan denganmu, Rania." Cinta sejati tidak akan pernah mengubah seseorang menjadi orang lain yang sama sekali berbeda. Sebaliknya, ia justru akan membantu seseorang untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan waktu adalah saksi terbaik dari sebuah janji untuk memulai awal yang baru. 1 tahun kemudian, di sebuah halaman rumah singgah yang ceria dan penuh warna, yang didirikan untuk anak-anak jalanan, seorang pria sedang tertawa lepas sambil bermain sepak bola bersama sekumpulan anak kecil. Pria itu adalah Budi. Pakaiannya kini jauh lebih rapi dan baik, namun tawa di wajahnya masih sama tulusnya. Senyumnya masih sama hangatnya seperti dulu. Ia bukan lagi seorang penjual koran yang setiap hari bergelut dengan panas dan debu. Dengan dukungan penuh dari Rania, ia kini memimpin Yayasan Pelita Wijoyo, sebuah lembaga amal yang berada langsung di bawah perusahaan Rania, yang fokus pada pendidikan dan kesejahteraan anak-anak kurang mampu. Disinilah ia menemukan dunianya. Sebuah jembatan sempurna antara hatinya yang selalu ingin menolong dan sumber daya yang dimiliki oleh istrinya. Dari teras rumah singgah, Rania memperhatikannya dengan senyum penuh cinta. Ia tidak lagi memakai setelan kerja yang kaku dan formal. Pakaiannya kini jauh lebih santai, dan raut wajahnya yang dulu sering tegang, kini selalu terlihat damai. Ia menghampiri Budi yang sedang beristirahat dan menyodorkan sebotol air minum. "Sepertinya direktur yayasan kita bekerja jauh lebih keras daripada CEO perusahaannya," goda Rania sambil tersenyum. Budi tertawa sambil menerima botol itu. "Karena di sini aku merasa paling hidup, Ran," jawabnya. "Dulu, tanganku hanya bisa membagi sebungkus nasi. Sekarang, berkat kamu, aku bisa ikut membantu membagikan harapan dan masa depan untuk mereka." Rania menyandarkan kepalanya dengan nyaman di bahu Budi. Semua tembok di antara mereka telah lama runtuh. Mereka bukan lagi dua dunia berbeda yang dipaksakan untuk bersatu, melainkan dua bagian jiwa yang saling menemukan untuk melengkapi. Rania dengan visinya yang tajam dalam berbisnis, dan Budi dengan hatinya yang tulus, yang kini menjadi kompas moral bagi semua kebaikan yang mereka ciptakan. Saat mereka hendak pulang, seorang anak kecil penjual kue kering menghampiri mereka dengan malu-malu. "Kuenya, Kak, Om," tawarnya dengan suara pelan. Tanpa ragu sedikitpun, Budi langsung berjongkok untuk mensejajarkan tingginya dengan anak itu, menatapnya dengan ramah. "Wah, kuenya kelihatan enak sekali. Om beli semuanya, ya? Nanti bagikan ke teman-temanmu yang lain."
Budi mengambil semua kue itu dan memberikan beberapa lembar uang yang nilainya jauh lebih besar dari harga seharusnya. Rania berdiri diam di sampingnya, menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang menghangat. Pria yang kini menjadi suaminya itu masihlah anak laki-laki baik hati yang sama, yang pernah ia temui di bangku taman puluhan tahun yang lalu. Harta dan status tidak mengubah inti dari hatinya yang semurni emas. Budi kemudian berdiri dan kembali menggenggam tangan Rania. Mereka berjalan beriringan meninggalkan tempat itu, diiringi lambaian tangan ceria dari anak-anak. Kisah mereka bukanlah dongeng tentang seorang putri yang menemukan pangeran, melainkan sebuah kisah nyata tentang seorang penjual koran yang mengajarkan seorang CEO tentang arti dari kekayaan yang sesungguhnya. Kisah mereka adalah bukti abadi, bahwa harta terbesar bukanlah apa yang tersimpan di dalam brankas atau tercermin dari tingginya jabatan. Harta terbesar adalah apa yang tersimpan abadi di dalam hati. Dan di sanalah, di dalam hati masing-masing, Budi dan Rania telah menemukan rumah mereka yang sejati.